Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imelia Susan dari kelas Ekonomi Syariah 6 dengan NIM 2230602235. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan materi yang pertama, yaitu tentang kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar, dan yang kedua yaitu tentang perbedaan antara tadlis dan juga tagrir, beserta contoh-contohnya juga yang pasti. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pergerakan kurva permintaan dan juga penawaran dari harga mekanisme pasar. Yang pertama yaitu kurva permintaan atau demand. Nah, di sini apabila banyak bergerak ke atas, maka harga naik. Bergeraknya dari kanan atas ke kiri atas, itu naik. Sebaliknya, jika bergerak dari atas ke bawah, maka itu harga turun. Yang kedua itu kurva penawaran atau supply. Sama saja, dia bergerak hanya jika dipengaruhi oleh barang itu sendiri. Intinya, kurva bergerak itu tergantung pada harga barang itu sendiri, itu intinya. Langsung saja terlihat pada gambar kurva. Nah, di sini bagian titik T, di mana supply tetap, maka demand akan naik. Pada titik U di sini, supply naik dan harga itu turun, maka harga ikut naik. Selanjutnya pada titik V di sini, supply itu akan naik, maka demand akan tetap. Di sini supply naik, demand tetap, maka harga itu akan turun. Sini. Selanjutnya titik X, sini. Titik X itu supply-nya tetap. Garis di sini supply tetap, maka demand naik. Maka harga ikut naik. Selanjutnya pada titik R. Di titik R ini supply turun, maka harga naik. Supply turun, maka demand tetap, maka harga akan naik. Selanjutnya titik Q, supply turun, demand turun, maka harga pun ikut turun. Nah, di sini kita akan ambil satu contoh dari titik V. Di situ kita dapat melihat bahwa supply naik dan juga demand tetap, maka permintaan akan turun. Maka harga akan turun. Misalnya nih, kita memproduksi sebuah pakaian dengan gaya retro, zaman dulu gaya retro. Namun karena sekarang itu konsumen lebih memilih gaya klasik, mengikuti tren zaman sekarang, tren yang lebih kalem, maka yang terjadi adalah stok pakaian retro yang telah kita buat itu akan turun. Maka hal yang akan dilakukan oleh si penjual kita ini tadi bagaimana menurunkan harga agar pakaian sebelumnya dapat mengimbangi terjual pula. Seperti itu saja. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tadlis dan juga tagrir atau GOR. Yang pertama yaitu tadlis. Tadlis itu dan juga tagrir itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu terbagi menjadi 4 sisi. Yang pertama itu dari sisi kuantitas atau jumlah, yang kedua dari sisi kualitas, yang ketiga dari sisi harga, dan juga yang terakhir itu dari sisi waktu penyelesaian atau juga waktu penyerahannya. Dari yang pertama dulu kita akan menjelaskan tentang tadlis. Tadlis sendiri yaitu penipuan di mana informasi yang tidak lengkap atau penipuan oleh satu pihak yaitu penjual. Penipuan dari satu pihak penjual. Contohnya, seorang penjual itu tadi menaikkan harga produk di atas harga pasar kepada seseorang pembeli yang tidak tahu tadi. Contohnya tuh, kita itu dari kampung. Nah, kita ingin naik angkot pergi ke pasar yang ada di kota. Namun, setelah sampai itu kita dimintai harga 10.000, tidak sesuai harga pasar. Padahal harga pasar sendiri tadi, harga biasanya itu 5.000. Jadi, kita sebagai pembeli atau penumpang itu merasa ditipu oleh si supir tadi. Itulah tadi penipuan. Namun yang kedua yaitu tagrir.
Tagrir sendiri yaitu dimana posisi kita sama-sama tidak tahu, baik dari sisi kualitas, kuantitas, harga, dan juga waktu penyerahannya itu kita penjual dan juga pembeli sama-sama tidak tahu. Contoh, kita menjualkan sawah atau kebun gandum kita itu kepada seseorang dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Padahal kita dan juga pembeli tadi tidak tahu ke depannya bagaimana sewaktu-waktu sawah tersebut apakah bisa gagal panen, apakah terjadi banjir dan lain sebagainya, itu kita tidak tahu di masa mendatang. Maka dari itu, baik dari sisi kuantitas, sisi kualitas, serta waktu penyerahannya dan penyelesaiannya itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak tadi. Itulah tadi yang dinamakan dengan tagrir. Baiklah, sekian saja video saya hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga saya harap video saya ini mendapatkan nilai yang memuaskan dari dosen saya. Baiklah, sekian saja. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.